Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ternyata selain satu sisi yang digadang-gadang menjadi salah satu ketua umum partai yaitu adalah Jokowi, dan sekarang si Kodari yang punya survei di situ begitu kan ya, sebut Gibran potensial duduki posisi ketua umum Golkar. Nah, inilah yang menjadi spekulasi hari ini bahwa ya kalau bukan Pak Jokowi ya Gibran begitu kan. Apakah seperti ini tidak menyalahi aturan? Sedangkan di ADART dari Partai Golkar yaitu adalah bagaimana kader itu untuk menjadi posisi ketua umum harus menjadi kader selama 5 tahun. Kalau semuanya secara instan, ya gimana begitu kan? Bagaimana dengan partai-partai Golkar, kader-kader Golkar yang punya yang sudah lama bertahun-tahun, bahkan 15 tahun, 20 tahun di situ begitu kan ya, menjadi kader, memberikan kontribusi besar. Tapi pada kenyataannya tidak bisa ya menjadi ketua umum misalnya. Kok secara tiba-tiba instan seperti itu begitu? Apakah Partai Golkar sudah dipreteli atau bagaimana? Nah, itu yang menjadi catatan penting kepada kita begitu kan. Kalau seumpama adalah Gibran ya, terus kemudian Pak Jokowi misalnya salah satu mereka alternatif untuk menjadi ketua umum partai, saya kira Partai Golkar hari ini sudah saatnya mereka begitu kan ya, akan mengalami suatu penurunan yang sangat drastis. Masa Partai Golkar hal-hal seperti itu begitu kan ya, menjadi ketua umum di Partai Golkar kok secara instan, semuanya secara instan. Apakah lobby-lobby politik seperti itu? Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu. Artinya apa? Sistem pengkaderan itu sangat penting dan sangat baik yang harus kita lakukan begitu kan. Dari dulu Partai Golkar itu mengapa mereka menang karena memang mengutamakan partai, ketua umum partai begitu kan. Jadi kalau misalnya Gibran terus kemudian Pak Jokowi menjadi ketua umum partai, selesai sudah begitu kan. Kenapa? Semua dipreteli begitu kan. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Kader di Golkar tidak ada yang lebih berkompeten kah ya? Di mana wibawa partai sebesar Golkar jika benar terjadi? Betul begitu kan. Artinya apa? Artinya gonjang-ganjing dalam sebuah ketua umum partai Golkar selama ini begitu kan, benar dari dulu beredar bahwa Tempo begitu kan ya, dari bocor alus sudah memprediksi begitu kan ya, gelagat dari seorang Jokowi di situ begitu untuk menjadi ketua umum partai. Artinya apa? Bandingkan dengan PSI, berarti kan selama ini PSI kan PHP begitu kan. Apakah mereka akan jadi satu PSI versi dari Kaesang dengan Golkar versi Jokowi atau Gibran? Atau memang sengaja mereka sayap-sayap mereka dilebarkan? Nah, itu yang menjadi poin penting di situ begitu kan. Maka bisa saja saya memprediksi lebih dari itu begitu kan. Tidak hanya Golkar yang dipreteli, mungkin yang lain seperti PKB. Ya, seperti mungkin salah satunya adalah P3 ya. Ini dua ini bisa rawan begitu kan, dalam artian bahwa kalau mereka tidak secara masif ya melakukan intens komunikasi dengan kader, bukan tidak mungkin mereka akan direbut begitu kan. Jangan-jangan PKB ya sudah mau direbut. Walaupun ya di belakang mereka itu bukan pihak istana, tapi nampaknya mereka mulai agak feeling seperti itu begitu kan. Apalagi P3 ya, apakah nanti P3 gonjang-ganjing di dalamnya bisa dari kader-kader P3 nanti yang menjabat sebagai ketua umum P3, bisa saja dengan yang lain. Seperti PSI secara instan mereka wajar karena partai mereka tidak punya gagasan, dalam artian yang penting mereka viral, yang penting mereka
berpengaruh bisa jadi ketua umum partai. Setidaknya ADART itu dalam ketua umum partai biar tahu semuanya begitu kan ya. Seharusnya mereka berkecimpung dulu 5 tahun itu bagus. Jadi kalau secara instan bagaimana? Seperti Kaisang misalnya. Secara instan apakah pengaruhnya kepada rakyat Indonesia bisa? Saya kira tidak bisa, masih jauh di situ. Walaupun ya suara-suara mereka tinggi ya, tapi di belakang mereka siapa begitu kan. Nah, gagasan itulah yang harus kita ada begitu kan ya, sesuai dengan ADART mereka begitu. Bahkan ya anak kemarin sore habis mengacak-ngacak partai yang besar pada zamannya. Kasihan banget udah, inilah akibat tersandra. Jadi hancur udah marwah partai karena penjilat-penjilat kekuasaan. Ini komentar dari netizen. Ada yang berkomentar lain, ini kader, konstituen, dan anak-anak muda Golkar semoga menolak dan masih waras. Melihat skandal di Mahkamah Konstitusi dan cawe-cawe bapaknya di Pilpres, apa konstituen dan kader Golkar atau dipimpin sama dinasti keluarga ini? Kenapa mereka mau begitu kan ya, dengan misalnya dengan Pak Jokowi dengan Gibran yang jelas-jelas masih belum menjadi kader partai Golkar, tiba-tiba mau jadi partai Golkar. Ini kan aneh begitu kan. Sama dengan Partai Demokrat begitu, seperti Muldoko ingin mengambil alih Partai Demokrat, tapi mereka belum pernah menjadi kader Demokrat. Apakah bisa begitu? Saya kira kan tidak bisa begitu kan. Artinya apa? Artinya potensi Golkar ini karena memang dari tahun ke tahun begitu kan ya, sehingga ketua umumnya gonta-ganti sana sini ya, hanya akan menjadi rawan mereka untuk menjadi rebutan begitu kan. Ya bisa saja orang-orang yang menolak bisa tersandra mereka. Apakah Bahlil ya mau jadi ketua umum? Apakah Pak Luhut? Apakah Pak JK? Apakah Pak Airlangga lagi begitu ingin menjadi ketua umum lagi di situ begitu kan? Saya kira saya kurang melihat ya terkait dengan adanya situasi politik ini begitu yang kemudian tidak menentu begitu. Maka disinilah peran penting masyarakat bisa menilai seperti apa mereka begitu kan. Kalau semuanya dipreteli gimana begitu bagi bangsa dan negara, marwahnya bagaimana begitu kan. Apakah ini demi sebuah ambisi kekuasaan ya? Bukan Jokowi ya, Kodari sebut Gibran potensial duduki posisi ketua umum Golkar. Wow. Direktur Eksekutif Indro Parameter Im Kodari juga menyoroti munculnya isu Presiden Jokowi bakal menjadi ketua umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional Munas yang rencananya akan digelar pada Desember 2024 mendatang. Kodari mengaku memiliki pandangan yang berbeda dengan hal tersebut. Nah, saya mungkin berbeda dengan beberapa pandangan ya atau analisa yang berkembang. Menurut saya Pak Jokowi tidak akan masuk ke Partai Golkar, beliau tidak akan menjadi ketua umum dan beliau akan tetap menjadi tokoh berada di atas semua partai politik. Dia mengatakan bahwa diketahui sejumlah nama muncul menjadi kandidat ketua umum Partai Golkar adalah mereka Airlangga Hartarto, Bambang Susatyo, Bahlil Lahadalia dan Agus Guiwan Kertasmita. Namun lama-lama yang menjadi beredar ya, Kodari menyebutkan satu nama yang menjadi potensial ketua umum Golkar, yakni adalah Gibran Rakabuming Raka. Sesungguhnya menurut saya ada satu calon yang juga sangat potensial untuk menjadi ketua umum Golkar ya ke depan, yaitu adalah Gibran Rakabuming Raka. Katanya begitu kan. Gibran bisa apa? Nah, itu pertanyaan penting bagi kita begitu kan. Kalau semuanya secara instan, saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa Golkar, simpatisian, konstituen mereka, kader mereka begitu kan ya, banyak yang akan keluar. Kita tunggu saja. Karena nampaknya kader-kader Golkar itu selama ini yang saya lihat begitu kan ya, sudah ada puluhan tahun ya, sudah lebih puluhan tahun mengabdi di situ, memberikan kontribusi besar begitu kan. Tapi pada ujung-ujungnya tidak menjadi ketua umum, sangat disayangkan. Kalah sama dengan ordal, dengan orang yang punya orang dalam di situ begitu kan. Ya, lihat saja realitasnya. Kalau demi sebuah ambisi kekuasaan, padahal misalnya kalau menjadi wakil presiden, apakah harus menjadi ketua umum di situ begitu kan? Apakah rebutannya seperti itu? Apakah tidak cukup menjadi wakil presiden sehingga akan merebut ya kursi ketua umum yang jelas-jelas ya Golkar itu ya dari sistem pengkaderan seperti Bahlil. Kalau Bahlil kan masuk akal sebenarnya. Dia kan sudah puluhan tahun di Golkar begitu. Seperti Bambang ya, mereka sudah puluhan tahun di situ begitu kan. Jadi kalau mereka sudah puluhan tahun saya kira agak jauh. Mending yang lain saja kalau menurut saya. Jadi yang berada di bawah, yang berada di kader-kader mereka begitu kan ya,
simpatisan, marilah dukung ya orang-orang yang kemudian sudah bertahun-tahun ya di Golkar begitu kan ya, seperti Pak Bambang itu saya kira agak menjadi potensi yang sangat harus dipilih di situ begitu kan, karena kenyataannya dia sudah puluhan tahun, mereka sudah berpengalaman di Golkar ya. Kalau Gibran bagaimana begitu kan, haho di situ bisa saja ya disetir sana sini begitu kan. Intinya adalah kita harus melihat masa depan Partai Golkar itu sendiri begitu kan. Jadi sayang, seribu sayang, mengapa kalau memang seorang Jokowi, Gibran, menantunya dan semuanya ingin punya partai yang besar, seharusnya mereka buatlah sendiri mereka begitu kan. Jadi jangan gampang kita ambil sana sini begitu kan, begitu mudahnya begitu kan. Mereka berjuang terus ya mati-matian Partai Golkar dari tahun ke tahun di situ begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.